The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Glitter People, apa kabar? Saya senang sekali karena pagi hari ini kita bisa mengikuti online service kita. Nah, mari persiapkan hati kita karena kita akan menerima firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat beribadah! Jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam setiap detikku, hadir-Mu selalu yang ku mau. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku.
percaya kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan kau datang menguatkan janjimu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Shalom, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur
untuk tim pengembalaan yang ada di IFJF Padang untuk bersama-sama mau mendoakan seluruh jemaat yang beribadah di IJF Padang. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Masa saat ini, pandemik ini, kita perlu banyak berdoa. Kami dari tim pengembalaan bersedia untuk berdoa bagi jemaat yang membutuhkan doa. Dari sebab itu, kami sebagai tim pengembalaan mau berdoa buat jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami sebagai tim pengembalaan bersama Pastor Senior Pastor Indra dan Ibu Mita. Kami berdoa untuk seluruh jemaat IFJF Tuhan. Dari yang tua sampai yang terkecil Tuhan. Seluruhnya dimanapun jemaat-Mu ini berada ya Bapa. Tuhan kami minta perlindungan yang daripada Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan yang luar biasa. Bahkan masa-masa yang saat ini sulit Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Menyertai jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Penyediaan. Karena Allah kami Allah yang Yehova Jaire, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang saat ini membutuhkan pekerjaan juga Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Karena Allah kami, Allah yang mendengar doa, Allah yang mendengar dan menjawab doa, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan. Doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya doa orang benar bila dinaikkan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika ada permohonan doa dari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dapat menghubungi Saudara Jepron yang nomornya tertera di bawah ini. Kami dari tim pengembalaan bersedia mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh kenikmatan. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, baik di rumah maupun dimanapun yang sedang dalam perjalanan maupun di mana berada, kita mengikuti ibadah online ini. Pastikan semua kita ada dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hari yang indah ini. Kami boleh beribadah kepadamu melalui online Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada, bapak-bapak dan ibu, biarlah kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terindah ini. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, biarlah jatuh di tanah hati kami yang subur dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita deklarasikan iman percaya kita bahwa Injil adalah kabar baik. Bagi saudara dan Bapak Ibu yang ada membawa Alkitab dan Bibel, mari kita angkat. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is a mission, connect with God, make disciple, greater blessing. Puji nama Tuhan. Tema kita bulan ini masih tetap Wisdom Speak. Love not judge. Kasih tidak menghakimi.
Mari kita ambil Alkitab kita baca Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Wisdom speak artinya berbicara dengan hikmat. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat yang dari atas adalah pendamai dan penuh belas kasihan dan tidak mementingkan diri sendiri. Hikmat yang dari atas adalah pendamai dan penuh belas kasihan dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita dimotivasi untuk memiliki kerendahan hati supaya dapat menolong saudara dan saya beroleh kekuatan untuk mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya dan beriman. Pertama, mengapa kita suka menghakimi? Yakobus 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menghakimi. Janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakim. Karena memfitnah artinya membicarakan hal yang buruk mengenai perilaku seseorang dan cara mereka hidup. Efesus 4 ayat 31, mari kita baca Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan mengingatkan kita di Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita sebagai orang percaya. Demikian pula segala kejahatan kita harus menjauhkan dari kehidupan kita sebagai orang yang telah mengerti cara hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Kalau kita menghakimi berarti mengambil posisi dan otoritas Allah dalam penilaian karakter dari kehidupan seseorang. Motivasinya adalah kesombongan. Selanjutnya, apakah berarti kita tidak boleh mengikuti pendapat atau opini? Sebenarnya memiliki pendapat atau opini mengenai orang lain sah-sah saja, selagi pendapat itu tidak memojokkan atau menjatuhkan, tetapi bisa memberi semangat dan menguatkan. Biarlah perkataan kita sebagai orang percaya, kita memberikan dorongan perkataan yang membangun, menguatkan, dan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Itulah sebagai kita orang yang telah mengerti dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Yakobus 4 ayat 6b berkata, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Ada satu statement dari Mother Teresa, jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Ini statement dari Mother Teresa ya, sangat luar biasa. Ada satu ilustrasi, satu cerita.
Apa yang saudara dan saya pikirkan ketika melihat seseorang ada tato di tubuhnya, dari ujung jarinya, kadang-kala ada lagi dari kening yang mereka tato, atau segala macam di tubuhnya, di gambarnya. Kita sering memiliki pikiran yang negatif kepada orang lain, menganggap mereka tidak bisa berubah. Kita sudah memberikan stempel, mencap orang itu adalah orang yang tidak baik tingkah lakunya. Seperti itu juga orang-orang yang memberi label pada seorang perempuan berdosa yang mendatangi Tuhan Yesus dan juga pemungut cukai yang bertobat. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan label atau stempel atau cap pada seseorang. Bahkan Tuhan sendiri membuka tangannya dan menerima orang yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini ayat yang sangat menguatkan bagi saya. Karena ini ayat yang pertama yang saya kenal di dalam pertobatan saya. Tangannya dan menerima orang yang berdosa, yang mau bertobat dan mengasihi mereka, sehingga hidup mereka mengalami transformasi. 2. Tuhan adalah hakim. Kita tidak berhak menghakimi karena kita bukan pembuat hukum. Yakobus 4 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Jadi yang berhak untuk mengadili adalah Tuhan yang membuat hukum. Hanya Allah yang berhak untuk menghakimi. Karena Dia sempurna adanya, yang maha adil, maha kuasa, maha pengasih, maha agung, dan sumber dari segala hukum. Kita tidak tahu keseluruhannya alasan mengapa kita tidak bisa menjadi hakim atas sesama kita, adalah karena kita tidak mengerti keseluruhan kisah hidupnya seseorang dan apa motivasinya. Hanya Tuhanlah yang tahu hati manusia. Hanya Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi. Kita sering menghakimi seseorang berdasarkan tindakan mereka. Tetapi hanya Tuhan yang benar-benar mengerti hati dan motivasi dan keinginan seseorang. Kita tidak sempurna. Mari kita baca di Lukas 6 ayat 41-42. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Berulang kali Tuhan Yesus memberikan pernyataan untuk saudara dan saya, supaya kita tidak saling menghakimi dan menghukum. Pada ayat di atas, Tuhan Yesus menggambarkan seseorang yang menghakimi orang lain, dan orang itu melihat selumbar benang orang di mata saudaranya, padahal ada balok kayu di matanya sendiri. Pada suatu ketika, orang Yahudi menyerahkan perempuan yang berzina. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa siapa yang tidak berdosa bisa melemparkan batu yang pertama kali. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi, kecuali kalau kehidupan kita sudah sempurna, bebas dari kesalahan dan dosa. 3, berdiri dalam posisi mereka. Di Lukas 6 ayat 37-38, mari kita baca. Lukas 6 ayat 37-38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik
yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita menghakimi, sebenarnya kita sedang mengukur seseorang dengan standar yang kita buat. Dengan standar itu juga kita akan dihakimi. Gantikan penghakiman dengan empati. Berarti kita memahami perasaan yang masalah orang lain yang sedang dihadapinya dengan cara berpikir yang baik dari sudut pandang yang positif. 2, doakan bukan menghakimi. Allah memanggil kita bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengasihi. Kita tidak bisa mengasihi orang lain tanpa mendoakan mereka. Seperti Yesus yang telah menerima dan mengasihi kita apa adanya, demikian pula kita mau menerima dan mengasihi sesama kita. Demikian pula lah kita mau menerima dan mengasihi sesama kita seperti yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Di Matius 22 ayat 39 berkata, ayat penghabisan ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi marilah kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap firman-firman-Mu yang telah ditabur Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan mengingatkan kami Tuhan untuk setiap perbuatan kami mau untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman yang telah ditabur Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ya kita mengucap syukur kalau kita bisa beribadah pada hari ini. Ya kita boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan hati kita, membangun iman kita. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan, di rumah mereka atau di tempat lain. Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau mengangkat mereka di atas bangsa-bangsa ya Bapa. Engkau yang menuntun setiap langkah demi langkah dalam hidup mereka. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi setiap kepala keluarga sebagai Tuhan untuk suami, Tuhan sebagai imam ya Bapa. Engkau memberkati juga rumah tangga yang ada ya Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, tangan-Mu yang selalu menyertai, tangan-Mu yang menuntun ya Tuhan. Membawa setiap jemaat-Mu Tuhan untuk bisa overcome, menang untuk setiap kehidupan mereka, atas setiap masalah mereka. Hamba berdoa juga Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati dengan umur yang panjang Tuhan Yesus. Terima kasih, jadikan Tuhan jemaat-Mu menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat ya Bapa yang daripada Engkau. Dan mereka boleh belajar mencukupkan diri mereka dengan apa yang ada yang Tuhan sudah berikan. Dengan pengucapan syukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, bahkan berkat-berkat jasmani. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Untuk mereka yang mengalami kesulitan, Kau tolong mereka ya Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan boleh terjadi atas setiap keluarga kami, atas setiap rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Ya, happy Sunday. Bye-bye. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Saya akan percaya bahwa firman Tuhan telah disampaikan sangat memberkati kita. Nah, berikut ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita tetap mengadakan ibadah online service kita di YouTube channel FGF Padang. Pastikan kita semua sudah subscribe agar dapat notifikasi dari kami.
Nah, yang kedua, setiap hari Selasa kita tetap mengadakan ibadah doa malam melalui aplikasi Zoom. Nah, informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup AFJF Padang. Yang ketiga, AFK tetap berjalan seperti biasa melalui aplikasi yang ada. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam ACARE, bisa menghubungi care leader yang ada. Dan yang terakhir, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening ada di bawah ini. Sekian informasi dari saya. Happy Sunday, see you next week, and God bless you. Your love so great.